Prabowo menegaskan proses hukum terhadap tersangka sedang berjalan dan dilakukan secara transparan. Saya kira sudah diproses ya, saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Adapun peristiwa ini bermula saat Bribda Masias dan rekan-rekannya menggelar patroli cipta kondisi di Kota Tual, Maluku, Kamis dini hari. Tim Bribda Masias kemudian mendapat informasi ada keributan di area TT Pancing dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, mereka membubarkan aksi balap liar. Selang 10 menit kemudian, dua sepeda motor yang dikendarai korban dan kakak korban melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Saat itulah Bribda Masias langsung menghantam kedua pemotor dengan helm dan mengenai kepala korban hingga terjatuh, terluka dan bersimbah darah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Kapolri tegaskan anggota BRIMOB yang menganiaya siswa MTS di Tual, Maluku akan diproses secara transparan. Sementara itu, masyarakat dengan gaji minimal 7,6 juta rupiah per bulan wajib menunaikan zakat. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Nata Arman, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih aman meskipun berada di tengah tekanan global, yakni ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 5,11% di tahun 2025 dan defisit APBN yang terjaga. Beberapa pertanyaan. Pertama tadi yang terkait dengan kesepakatan. Purbaya menyebut ekonomi dunia masih mengalami tekanan dan tidak menentu. Kondisi ini akibat perkembangan ekonomi di Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Cina. Namun ekonomi Indonesia justru berdaya tahan. Indonesia berada di tingkat ketiga pertumbuhan ekonomi tercepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Kemudian mencermati isu. Kan teman-teman banyak yang ngeledekin, oh Indonesia jelek itu. Termasuk waktu yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget. Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi oleh tantangan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok akibat lemahnya konsumsi domestik di negara tersebut. Namun di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori oleh negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit yang paling rendah di tahun 2025. Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara peers kita. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil putusan menyebut masyarakat dengan gaji minimum 7,6 juta per bulan wajib menunaikan zakat. Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan nilai batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil batasan minimum zakat pendapatan diputuskan senilai Rp91.681.000 per tahun
atau setara dengan 7,6 juta rupiah per bulan. Nilai ini setara dengan 85 gram emas dengan acuan emas 14 karat dan asumsi harga rata-rata emas selama tahun 2025. Sementara itu, nilai zakat pendapatan dan jasa tetap 2,5%. Dengan berlakunya keputusan ini, masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki penghasilan setara 7,6 juta rupiah per bulan wajib menunaikan zakat pendapatan 2,5%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, barang Amerika Serikat masuk Indonesia. Benarkah tidak perlu sertifikasi halal dalam salah satu poin perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat? Padahal selama ini sertifikasi halal menjadi kewajiban terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia termasuk pada UMKM. Kesepakatan dagang Amerika-Indonesia menyepakati sejumlah hal dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade tertuang sejumlah aturan baru. Termasuk yang menjadi pembahasan terkait pelonggaran sertifikasi halal untuk barang manufaktur pada pasal 2.9. Indonesia harus membebaskan produk Amerika dari setiap persyaratan sertifikasi dan label halal. Indonesia harus membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari sertifikasi dan pelabelan halal. Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi produk non-halal. Indonesia juga harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal Amerika yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun yang akan diimpor ke Indonesia. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Ketua MUI bidang fatwa Asrorundi Amsoli meminta masyarakat tidak membeli produk tidak halal dan mengingatkan kewajiban sertifikasi halal. Sementara Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah produk masuk Amerika tidak berlabel halal. Produk yang masuk dari Amerika tetap berlabel halal dari Otoritas Halal Amerika. Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Oke. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya, ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konferensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Pengacara anak buah kapal yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu, Hotman Paris, meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut meski HAM menentang hukuman mati, namun pihaknya enggan mengintervensi. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan 2 ton sabu. Besaran tuntutan yang diajukan jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan HAM menentang hukuman mati. Meski begitu, Pigai enggan mengintervensi jalannya proses hukum. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Pengacara Hotman Paris turun langsung mendampingi keluarga Fandi Ramadan. Ia meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat dirinya berkunjung ke Sulawesi Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di gedung KPK pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nasaruddin mengatakan dirinya menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan. Dirinya menyebut tidak memungkinkan menggunakan pesawat komersial di Makassar karena sudah larut malam. Terlebih lagi dirinya harus kembali ke Jakarta pada esok pagi. Tadi bisa datang lagi, ya itu menyampaikan tentang terkait dengan kemarin kepergian saya di menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, ya, di Makassar untuk menggunakan pesawat khusus itu ya, karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi di sana dan besok paginya lagi kan ada persiapan sidang isbat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaksanakan ibadah sholat tarawih di lokasi hunian sementara atau Huntara bersama dengan ratusan pengungsi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di PD Jaya Aceh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaksanakan buka puasa bersama dengan ratusan pengungsi di gedung MTQ PD Jaya Aceh. Tito disambut ratusan pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor yang kini telah tinggal di hunian sementara atau Huntara. Selain buka puasa bersama, Mendagri juga ikut sholat tarawih berjamaah didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadullah, Bupati PD Sarjani Abdullah, dan Bupati PD Jaya Sibral Malashi. Ini puasa keberapa nih? Puasa ketiga kan? Ketiga ya? Ini yang baru dibuat oleh pemerintah ya? Ya, baru ini. Ya, kakak ngungsi di mana? Ngungsi di Blok E, Huntara Blok E, nomor 16. Mendagri juga menyerahkan bantuan paket untuk bulan Ramadan seperti mukena, sajadah, dan Al-Quran untuk keperluan para pengungsi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pecahkan rekor muri, 20.000 warga berbuka puasa bersama di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Buka puasa juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur dan utusan Kerajaan Arab Saudi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar buka puasa bersama dengan atase keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Acara ini dihadiri 20.000 warga dan berhasil memecahkan 3 rekor muri sekaligus, yakni pembacaan juz kurma terbanyak, pembagian nasi kebuli terbanyak, dan pembacaan Asmaul Husna terbanyak. Gubernur Jawa Timur juga mendapat hadiah khusus dari Raja Salman berupa Al-Quran yang dicetak khusus dari Madinah.
Mudah-mudahan apa yang menjadi kebersamaan ini akan bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Tentu kami bersama masyarakat Jawa Timur tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud tentang kebaikan beliau berdua kepada bangsa Indonesia. Setelah acara buka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin pesantren mampu melahirkan santri yang menguasai teknologi di tengah gempuran era digital. Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang dan juga menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi. Ketika kita bicara tentang pesantren, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kekuatan besar yang berakar di tengah masyarakat. Di tengah era kemajuan teknologi yang semakin masif ini, kita ingin pesantren juga mampu melahirkan para santri yang menguasai teknologi. Baik di bidang pertanian modern, peternakan modern, robotik, blockchain, dan AI. Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang, menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi, serta menjadi bagian dari perubahan, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai akhlak yang selama ini melekat pada diri para santri. Memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama, mulai dari tata kelola pondok pesantren, aksesibilitas terhadap teknologi dan pelatihan, aksesibilitas permodalan untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Pemirsa, momen unik terjadi ketika Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melakukan live TikTok bersama dengan putranya Yuda Purboyo Sunu saat sahur. Dengan santai, Purbaya menanggapi beragam pertanyaan warganet dari isu LPDP, IHSG hingga UMKM. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Pemimpin Rakyat. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Senang jadi warga negara Inggris katanya. Nah itu nanti kan kalau Indonesia bagus juga dia nyesel. Makanya kita sama-sama bantu bangun Indonesia. Kepala gue pakai, ada topinya tuh. Itu Bang Wasol itu streamer favoritku. Kalau itu apa artinya? Dapat duit. Oh, ada Bang Wasol di. Ini Pak Pur asli, Pak Pur jempol, bukan AI. Karena lagi sahur ya, bolehlah sedikit ini nemenin anak. Ini sahur. Saya sahur pakai apa? Pakai sahur. Makan itu telur goreng sama apa tadi, ayam goreng 1. 18.000 nonton. Sama minum teh manis, sama minum air putih. IHSG agak masih merah, iya karena masih orang masih takut, tapi nggak usah takut. Kalau sahamnya besar dan bagus, serok bawah, jalan terus. Jangan ini nengkat. Itu apa tuh? Ini apa? Oh, ini aku nyawer, disawer. Disawer kamu? Iya. Oh, kamu penyanyi disawer? Keuangan bukan pura-pura nih. Menterinya AI nih. Bukan. Kalau gue menteri keuangan tapi nggak ngerasa menteri. Santai aja kita. Menterinya AI nih. Pak bikin program UMKM biar maju. Oh, UMKM nanti kalau jadi pelan-pelan ada kejutan mungkin 6 bulan ke depan sampai setahun ke depan ada program yang menarik untuk UMKM kalau jadi ya. Saya udah ngomongin ke Pak Presiden, sepertinya dia bilang kalau bagus jalan aja.